bagaimana cara meningkatkan profit dengan meningkatkan omset kita sudah bahas. Lalu hari ini kita akan membahas cara kedua untuk meningkatkan profit dengan cara efisiensi cost, atau materi hari ini adalah cost mastery. Wah, cost mastery. Jadi mana kita berkenalan dengan biaya-biaya apa saja sih yang terjadi, yang perlu dikeluarkan, atau biaya-biaya apa saja yang bisa ditekan atau mungkin bisa disubstitusi ya, disubstitusi sehingga dari sisi profit kita akan semakin besar lagi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah hadir ahlinya keuangan, G-Coach, Master G-Coach, yang juga ahlinya keuangan. Beliau adalah Coach Salim Suharis. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sekarang ini sangat beruntung sekali Bapak Ibu, teman-teman semua yang punya pertanyaan banyak tentang keuangan. Nah, itu kemarin PR-nya Coach Salim, monggo silakan ditanyakan hari ini ke beliau, silakan ditanyakan apa saja tentang keuangan, tapi kita sapa dulu, kita dengarkan dulu beberapa pemaparan materi tentang cost mastery itu sendiri bagaimana dari Coach Salim ya. Halo Coach Salim, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi Coach Salim ini selain juga Master G-Coach untuk Master G-Coach dan keuangan dan ahlinya keuangan, Coach Salim ini juga beliau biasa menjadi fasilitator untuk di Grounded Business Coaching di Malang gitu. Oke, monggo silakan Coach Salim. Oke, Mbak Ira, suara saya bisa didengarkan dengan baik? Siap, bisa Pak. Bisa dengarkan dengan baik ya? Ya, siap terdengar. Wah, ada Pak Dokter rupanya. Ya, siap-siap Coach. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, malam ini bisa berjumpa kembali dengan beberapa wajah yang familiar dan salam kenal untuk yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Tadi udah diinformasikan sama Mbak Ira, aktivitas saya memang nggak jauh-jauh dari mendampingi ya, jadi mendampingi yang mau didampingi. Fokus di financial and business, lalu juga kita support untuk software developer bagi perusahaan yang sudah nggak cukup untuk segera mengelola bisnisnya dengan software-software yang sudah ada di pasaran dan membutuhkan software yang lebih spesifik. Nah, itu pekerjaan kami di sana. Mbak Ira, malam ini kita ngobrolin tentang mengenal biaya ya, mengenal biaya. Jadi ini ada materi yang sudah saya share tadi siang, ini nanti ada materi yang sekarang, itu bisa di-share juga Mbak Ira. Mau di-share sekarang apa gimana nih? Yang ini? Sudah di-share. Saya share ke Mbak Ira ya. Oh, boleh, boleh. Yang tadi itu yang belum ada ininya Mbak, belum ada borangnya. Oh, oke. Saya coba share ya. Itu silakan, udah saya share ke WhatsApp-nya Mbak Ira. Siap. Nanti bisa di-share ke peserta yang lain. Baik, ketika kita bicara tentang pendapatan, ya, tentu kita juga akan bicara tentang pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tujuan kita. Hanya bisnis yang tidak rasional
yang ketika mendapatkan pendapatan tapi tidak ada biaya. Sehingga di berbagai mekanisme kita akan bicara tentang pendapatan selalu ada lawannya, yaitu biaya. Nah, di dalam 9 pilar bisnis, pada inti yang paling ujung ya, yaitu ujung yang sebelah kanan bicara tentang omset, maka ujung yang sebelah kiri bicara tentang biaya atau cost ya. Jadi kalau misalnya boleh melakukan gambaran secara umum, 9 pilar bisnis ini kakinya ada di 2 kaki. Yang sebelah kanan bernama spiritual, yang sebelah kiri bernama business owner mentality. Ketika spiritual ini tumbuh di bisnis yang dibangun, maka dia akan menghadirkan sebuah tujuan yang mulia, tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga menghadirkan support untuk human dignity. Kalau spiritualnya bagus, maka human dignity-nya juga akan diperhatikan secara maksimal. Menghadirkan kebermanfaatan bagi umat manusia untuk mensupport keberadaan manusia, maka otomatis organisasi yang dihadirkan itu akan berusaha untuk membangun solusi agar bisa menyelesaikan permasalahan manusia, sehingga memberi kontribusi kepada manusia. Dan dalam hal ini, ketika manusia dipersempit ruang lingkupnya, yaitu yang berinteraksi dengan bisnis kita, maka dapat tergambar dengan kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya spiritualnya bagus, maka organisasi yang ditopangnya akan selalu berorientasi meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan tentu saja ini akan menghadirkan peningkatan omset secara signifikan jika dikelola dengan maksimal. Nah, sekarang pada sisi sebelah kiri, di situ ada business owner mentality. Business owner mentality yang baik akan menghadirkan leadership. Dan dengan leadership, tentu organisasi yang dibangun akan mewujudkan kinerja SDM yang optimal. Kinerja SDM yang memberikan efisiensi dan tentu saja akan menyebabkan cost menjadi dapat ditekan. Jadi hubungan 9 pilar itu seperti itu, Mbak Ira. Nah, hari ini kita bicara tentang cost, lawan dari omset atau sales. Ketika kita bicara tentang omset, maka harus ada yang dikorbankan. Di berbagai definisi tentang cost, di situ disebutkan bahwa cost adalah merupakan biaya, ya, bahasa Indonesianya biaya, ya. Di situ didefinisikan merupakan pengorbanan. Jadi cost itu sesuatu yang dikorbankan berupa sumber ekonomi, ya, dikorbankan oleh perusahaan untuk mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat agar tujuan bisa tercapai. Jadi kalau tujuannya menciptakan omset, maka harus ada yang dikorbankan. Karena kalau ada omset tapi tidak ada pengorbanan, maka akan seperti perusahaannya PT Kanjeng Taat Pribadi gitu ya. Itu aja ada pengorbanannya. Dia berkorban rasa malu ketika ketahuan kebohongannya. Jadi ada pengorbanan. Nah, di sini
kita harus melihat bahwa seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan pendapatan atau omset yang diinginkan, maka di situ tinggal kita bandingkan. Kalau pendapatannya lebih besar daripada pengorbanannya, maka bisnis akan untung. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada pengorbanan yang dilakukan, maka bisnis akan rugi. Sesederhana itu, Mbak Ira. Nah, oleh karena itu, maka kita harus lebih detail mengenal agar pengorbanan yang terjadi dapat teridentifikasi secara maksimal, dapat dipahami, dapat dikenali, sehingga otomatis akan dapat ditangani, dapat dikendalikan, agar tidak membebani perusahaan. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa munculnya biaya akan hadir di sisi kiri dari sebuah kotak. Ya, kalau saya boleh menggambarkan, saya akan membuat ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini saya bikin sebuah kotak. Kira-kira seperti ini. Lalu, nah seperti ini ya. Dan kemudian di sisi sini saya menuliskannya dengan aset. Sementara di sisi sini saya menuliskannya dengan beban. Nah, tentu kita sudah agak familiar ketika melihat kotak ini, karena kalau kita teruskan, maka di sisi sebelah kanannya akan bisa kita perhatikan seperti ini. Di mana di sininya kita tulis dengan kewajiban, dan di sininya kita tuliskan dengan modal. Bisa dilihat dengan jelas, Mbak Ira? Ya, jelas, Coach. Jelas ya. Adapun di sisi kanan di sini adalah omset atau sales ya. Nah, coba diperhatikan bahwa kotak yang ada di depan kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang sebelah atas, itu di dalam sistem laporan keuangan, dia dihadirkan di dalam neraca. Sementara pada bagian yang sebelah bawah, dia dihadirkan pada laporan laba rugi. Pada neraca, akun-akun yang dihadirkan adalah merupakan akun-akun real. Sementara pada bagian bawah, akun-akun yang dihadirkan adalah akun nominal. Jadi, di sini kita bisa melihat pada sisi kiri terdapat kelompok aset dan kelompok beban. Ada aktiva, ada expenses. Dan ini adalah biaya. Artinya gini, kalau kita bicara aset, maka aset adalah biaya yang tertunda. Di berbagai literatur akuntansi, ya, di situ didefinisikan bahwa aset adalah biaya yang tertunda. Jadi kalau kita ngumpulin aset di sebuah bisnis atau di perusahaan kita, maka sebenarnya sedang mengumpulkan biaya yang tertunda. Nah, oleh karena itu, baik biaya yang langsung dibebankan ke perusahaan maupun biaya yang tertunda, itu harus dapat menghadirkan manfaat yang bernama
omset. Di mana dengan omset tersebut kita harapkan menghadirkan selisih ketika dikurangi dengan beban menjadi sebuah keuntungan. Oke ya. Sampai di sini silakan rekan-rekan sekalian merespon apakah sudah memahami konsep ini secara detail. Kalau nggak memahami, boleh ditanyakan di grup chat. Boleh ditanyakan di grup chat. Kalau sudah paham, oke, sudah paham. Kalau belum paham, langsung ditanyakan ke grup chat. Silakan. Ya, silakan. Kalau sudah paham, klik paham gitu. Atau kalau misalkan belum, silakan. Oh, Pak Jarod oke. Pak Jarod oke. Pak Dokter Saiful oye gitu ya. Oh iya. Oh, belum paham Pak Dokter, belum. Oke, Pak Dokter belum pahamnya di mana? Untuk masuk ke laporan neraca dan apa ini? Dan itu rugi laba. Dan laba rugi ya. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, belum paham betul. Oke. Saya ulangi lagi, nanti paham nggak paham dicerna dulu. Ya. Ntar gampang. Penyelesaiannya bisa kapan-kapan. Jadi gini, saya ulangi ya. Ini ada sebuah kotak nih ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ada sebuah kotak. Di kotak inilah kita mendefinisikan akun-akun keuangan. Ya. Kita mendefinisikan akun keuangan. Nah, di kotak ini kita dapat memisahkan antara baris yang atas, perhatikan mouse saya ya, spotlight saya, dan di kelompok baris yang bawah, kotak yang bawah. Untuk kotak yang atas, ini adalah akun real. Di dalamnya terdapat aset, kewajiban, modal. Sementara untuk yang di sebelah bawah, ini adalah akun nominal, di mana terdapat beban dan pendapatan. Namun, ternyata kotak ini ketika disusun secara vertikal, kita dapat melihat bahwa aset dan beban ada di dalam satu kolom. Hal ini masuk akal ketika kita melihat persamaan antara aset dan beban. Ternyata baik aset maupun beban, keduanya adalah cost. Bedanya, aset adalah cost yang tertunda, sementara beban adalah cost yang langsung dibiayakan. Jadi kalau kita mengumpulkan aset, maka sebenarnya sedang mengumpulkan cost. Hanya cost-nya tertunda. Di dalam penjurnalan, baik aset maupun beban, keduanya dibukukan secara debit ketika nilainya bertambah. Saya menambah kas, nilainya menjadi debit pada kas. Saya menambah beban, nilainya juga menjadi debit pada beban yang terkait. Jadi di sini baik aset maupun beban adalah cost. Bedanya yang atas tertunda, yang bawah langsung dibiayakan. Seperti itu ya. Nah, kelompok kiri ini fungsinya adalah untuk menciptakan omset, untuk menciptakan revenue, untuk membangun pendapatan. Nah, ketika ini terjadi, maka apabila omsetnya ini lebih kecil daripada beban yang dibukukan pada periode berjalan, maka yang terjadi adalah rugi. Sebaliknya,
ketika omset ini lebih besar daripada beban yang dibukukan pada periode berjalan, maka terjadi untung. Nah, dari logika inilah kita berharap agar mampu mengenali beban. Dengan kita mengenali beban, maka akan menyebabkan kita mampu mengendalikan. Permasalahannya, walaupun omset seringkali tertukar atau tercampur antara mana yang masuk kategori real omset dan mana yang masuk kategori calon omset, namun secara umum dua-duanya menghadirkan kegiatan menerima pendapatan dari para customer kita. Kita menerima uang dari customer kita yang kemudian kita terima sebagai uang masuk. Nah, sementara ketika uang masuk ini terjadi, maka ada pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan inilah yang kemudian harus dihitung. Ini sesuatu yang menarik karena intinya proses jual beli adalah proses pertukaran. Jual beli itu kita sedang bertukar. Kita sedang mengorbankan harta kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Customer mengorbankan uangnya untuk mendapatkan barang atau jasa dari penjual. Sementara penjual mengorbankan hartanya, baik itu berupa barang maupun berupa pekerjaan, agar bisa mendapatkan uang dari customer-nya. Nah, logika ini menjadi logika yang sangat mendasar, yang kalau ini nggak dipahami dengan benar, seringkali kita tertipu di dalam proses aktivitas jual beli. Nah, sekarang kita kembali ke materi yang tadi. Kita kembali ke materi yang tadi. Ya. Ada pertanyaan ini Coach, lanjut atau gimana ya? Ada pertanyaan. Dari Pak Ari. Pertanyaannya apa nih? Penyusutan masuk kelompok beban biaya? Iya. Lamanya periode penyusutan berarti berpengaruh terhadap besarnya beban biaya saat ini. Penyusutan itu sudah ada aturannya. Kalau di PSAK penyusutan itu ada di PSAK nomor 17. Itu nanti bisa dikoreksi atau bisa dipelajari ya, di-download, dipelajari untuk memahami bagaimana penyusutan. Penyusutan sendiri, kalau perusahaan ini tidak ada orientasi tentang pajak, maka bebas aja mekanismenya. Namun ketika ada orientasi tentang pajak, maka penyusutan menjadi harus didefinisikan. Berapa lama nilai manfaat dari sebuah barang sudah ada ketentuannya. Yang itu nanti akan kita bahas secara lebih mendalam di kesempatan yang berbeda. Jadi semakin cepat aset itu menyusut, maka semakin besar nilai beban yang ditanggung oleh perusahaan pada periode berjalan. Jadi kalau misalnya beli barang yang umur manfaatnya itu rendah, misal beli barang senilai 1 juta, hanya bisa terpakai 4 bulan, maka beban tersebut akan dimunculkan senilai 250.000 per bulan. Kira-kira sebegitu. Lalu jika ada pertanyaan, berapa persen omset dianggap lebih dari beban? Ya tentunya omset ini harus lebih dari beban. Kalau omsetnya lebih kecil dari beban, maka nilainya akan rugi. Omset 100.000, beban 120.000, bisnisnya rugi. Persennya berapa? Ya bebas aja. Itu yang nanti akan kita ukur pada pembahasan berikutnya. Begitu Mbak Ira, kita bisa lanjut lagi ya. Ya, siap. Oke. Nah, dari sini sekarang kita kembali pada materi yang ada di
file PDF ini ya. Jadi ketika kita bicara tentang biaya, tadi sudah disebutkan, maka biaya tersebut dapat kita wujudkan dalam bentuk aktiva, yang aktiva tersebut berkurang nilainya, berarti terjadi penyusutan kalau pada aset tetap, terjadi barang tergunakan kalau pada persediaan, terjadi uang terbayarkan kalau pada kas, terjadi barang hilang kalau pada inventory, terjadi piutang tak tertagih kalau pada piutang dan sebagainya. Ada aktiva yang berkurang nilainya. Atau bisa juga ada beban yang langsung pada periode berjalan. Diakui munculnya beban, ada expenses di situ. Nah, sekarang apa hubungannya antara sales dengan cost? Maka perhatikan di sini, tadi sudah disebutkan bahwa selisih antara sales dan cost adalah sama dengan keuntungan. Nah, untuk meningkatkan keuntungan, tadi Mbak Ira sudah menyampaikan bisa dengan cara meningkatkan sales, namun bisa juga dengan cara menekan cost. Bahkan kita dapat melakukan kombinasi. Sales-nya ditingkatkan, lalu kemudian cost-nya dapat diturunkan. Sales-nya dapat ditingkatkan, cost-nya dapat diturunkan. Gini ya. Nah, lalu kemudian ada sudut pandang yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fokus menekan cost sekuat-kuatnya. Omset kita adalah 100 juta per bulan rata-rata. Bagaimana agar profit meningkat? Maka cost-nya yang ditekan terus, cost ditekan, cost ditekan, cost ditekan. Agar dengan demikian, maka fokusnya adalah dengan mendapatkan pendapatan secara reguler dan kemudian menekan cost semaksimal mungkin yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, fokus yang kedua, pendekatannya adalah kita bukan menekan cost, tapi justru menghadirkan cost. Cost dihadirkan dengan besaran yang sudah kita tentukan agar mampu menciptakan pendapatan secara lebih maksimal. Jadi, fokus yang pertama, kita melakukan aktivitas penjualan dan cost-nya ditekan semaksimal mungkin. Sementara yang kedua, fokusnya adalah membesarkan cost. Jadi cost-nya malah dibesarkan. Kalau dia memang perlu aset tetap, maka aset tetapnya kita hadirkan. Kalau perlu mesin, mesin kita hadirkan. Kalau perlu inventory, inventory kita hadirkan. Namun proses ini harus diimbangi dengan peningkatan omset. Nah, jadi Bapak Ibu boleh memilih mau fokus di mana. Menekan cost sekuat-kuatnya atau justru mengoptimalkan cost agar mampu memaksimalkan pendapatan. Memaksimalkan cost agar mampu mengoptimalkan pendapatan. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah setiap pendapatan pasti akan membutuhkan cost. Sementara kesimpulan yang kedua, setiap cost harus menghasilkan pendapatan. Kalau ini tidak dilakukan, maka perusahaan kita akan menghadapi permasalahan. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita dapat mengukur. Ya, mengukur itu bukan menggaruk ya, mengukur itu melakukan ukuran. Nah, kita mengukur di dalam aktivitas cost, maka kita dapat mengukur efektivitasnya dan efisiensinya.
Kalau efektivitasnya satuannya kali, sekian kali, sekian kali. Sementara kalau efisiensinya satuannya adalah persen, sekian persen, sekian persen. Perhatikan rumus yang ada di bawahnya. Untuk efektivitas cost, maka rumusnya adalah total sales dibagi dengan total cost. Kalau hari ini kita mendapatkan cost senilai 500.000 untuk mendapatkan sales senilai 2 juta, maka nilai efektivitasnya adalah sama dengan 4 kali. Cost-nya 500.000, sales-nya 2 juta, maka efektivitas dari cost adalah sama dengan 4 kali. Jadi cost itu mampu menciptakan efektivitas sebanyak 4 kali. Sehingga 500, 500, 500, 500 menciptakan 2 juta. Semakin efektif, tentu semakin bagus. Nah, kalau cost-nya dapat dihimpun secara menyeluruh, maka efektivitas per masing-masing cost juga dapat kita definisikan nilai efektivitasnya. Sebagai contoh, beban gaji, ya, beban gaji, kita dapat hitung seberapa efektif gaji kita dapat dihitung dengan total sales dibagi dengan total cost. Misal, total sales-nya adalah tetap senilai 2 juta, ya. Sementara total cost-nya adalah 500.000, tapi total gaji pegawainya adalah sebesar 200.000, maka itu artinya efektivitas gaji pegawai adalah sebesar 10 kali lipat, di mana 2 juta dibagi dengan 200.000, berarti sama dengan 2 juta dibagi 200.000 sama dengan 10 kali lipat. Demikian juga misalnya dengan operation. Sales-nya 2 juta, operation-nya 300.000 misalnya. Atau 400.000. Atau jangan, tadi kan nilai totalnya 500 ya. 100.000. Nilai operation-nya 100.000. Maka berarti 2 juta dibagi 100.000. Atau sama dengan 20 kali. Berarti efektivitas dari operation itu sama dengan 20 kali. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan uji coba untuk bisnisnya masing-masing kategori dari cost itu efektivitasnya berapa. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun atau semester ke semester atau terserah cara membandingkannya untuk mengetahui seberapa efektif tren dari cost Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah mengukur efisiensi dari cost. Ada standar amannya nggak, Coach? Gitu kata Pak Dokter. Standar amannya tidak ada. Jadi tidak ada standar aman untuk sebuah komposisi, sebuah proporsi. Karena bisnis itu adalah seni. Jadi bukan ilmu pasti. Bisnis sama-sama bisnis pecel, Mbak Ira, itu proporsinya bisa beda kalau kita membandingkan antara bisnis pecel di tepi jalan, bisnis jual pecel di restoran, bisnis jual pecel di mall, itu beda-beda semua. Jadi tidak ada ukuran baku. Yang ada adalah seberapa mampu kita memaksimalkan ukuran itu. Jadi kalau kita misalnya mampu membangun efektivitas di masing-masing posisi, semakin efektif semakin bagus. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana upaya kita menghadirkan efektivitas itu dapat memperhatikan penerimaan dari para pihak.
Karena kalau kita memaksimalkan efektivitas biaya, tapi justru menyebabkan masalah di masa jangka panjang, itu juga akan berbahaya atau akan bermasalah. Jadi saya kalau ditanya berapa sih standarnya, saya bilang tidak ada standar. Jadi bisnis itu seni. Jadi standarnya ya silakan dioptimalkan, dimaksimalkan. Tapi tentu ada parameter pembanding yang menyebabkan kita memilih berapa persen untuk menganggapnya itu sebagai sesuatu yang cukup. Jadi tidak ada standar, tapi kita boleh menentukan angka. Segini aja deh saya cukup, segini aja deh saya cukup, seperti itu. Seperti itu, Pak Dokter. Jadi nggak ada standar ya. Kalau ada orang mengatakan standar, itu aneh. Karena bisnis itu macam-macam. Bisnis kecil sama bisnis besar, sama-sama jual pecelnya, beda ukurannya. Bisnis di kampung sama di kota, beda ukurannya. Apalagi bisnisnya beda. Yang satu bisnis pecel, yang satu bisnis besi. Tentu beda ukurannya. Jadi tidak ada ukuran yang baku, yang ada adalah definisi. Dan definisi ini silakan Bapak Ibu definisikan berapa yang diinginkan untuk mendapatkan angka yang menarik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita mampu mendefinisikan efektivitas, kita juga mendefinisikan efisiensi, ya ini ya, efisiensi pada poin yang nomor D. Maka kemudian kita bisa menghadirkan worksheet-nya ya. Nanti boleh diisi ya di filenya, boleh dicoret-coret di PDF-nya atau di print kemudian dicoret-coret juga silakan. Yang pertama adalah cost structure sama revenue stream. Revenue stream-nya apa aja, cost structure-nya apa saja. Ini memotong dari bisnis model kanvas. Cuman diambil bawahnya aja. Jadi cost structure ini apa aja ya kira-kira? Revenue stream-nya apa aja kira-kira? Untuk membandingkan. Di bisnis saya itu cost structure-nya apa, revenue stream-nya apa. Nah, dengan begitu pada kotak yang sebelah bawah, di situ kita bisa melihat total sales-nya itu berapa, lalu kemudian cost-nya apa saja, kita akan mencoba mengukur efektivitasnya berapa, efisiensinya berapa. Nanti kita isi, kalau kotaknya kurang, ya ditambahin sendiri. Tapi setidaknya di sini Bapak Ibu bisa menghadirkan cost yang paling dominan di bisnis Bapak Ibu. 5-10 cost yang paling dominan yang dapat Bapak Ibu definisikan. Sekarang kita bergeser ke poin nomor 2. Ini lebih spesifik ya. Dalam rentang bulan atau harian. Rentangnya boleh bulanan ya, boleh triwulan, boleh semester, boleh tahun. Kalau harian terlalu pendek, tidak menarik untuk dianalisa datanya. Tapi kalau ingin melakukan harian juga tidak ada masalah, karena periode itu bebas. Ya. Mau jam-jaman juga boleh kalau bisnisnya periodenya memang jam-jaman. Tapi saya biasanya mengevaluasi minimal dalam periode 1 bulan. 1 bulan, 1 kuarter, 1 semester. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke return on sales. Kita akan mengenal dari sekian banyak rasio keuangan, itu ada yang bernama rasio profitabilitas. Di dalamnya ada bermacam-macam sub rasio. Namun di sini saya ingin memperkenalkan 3 jenis aja. Di situ ada yang namanya return on sales, ada yang namanya return on asset, ada yang namanya return on equity. Definisinya Bapak Ibu boleh cari sendiri di internet.
hari ini atau malam ini kita hanya fokus di return on sales aja. Return on sales itu adalah proporsi ya antara keuntungan sebelum riba dan pajak atau EBIT ya, earning before interest and tax, yang kemudian kita perbandingkan dengan total sales, net sales ya. Jadi kalau misalnya ada sales yang masih kotor, itu bisa kita buang dulu cost salesnya sehingga menjadi net sales. Nah, kita bandingkan berapa besar EBIT dan berapa besar net salesnya, maka kita akan mendapatkan return on sales. Nah, maka otomatis kita bisa menghitung berapa besar salesnya dan berapa besar EBIT-nya, maka return on sales-nya dapat kita ketahui. Bapak Ibu bisa juga melakukan testing. Ya. Ya. Sempat kepotong ya? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Jelas. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian return on sales, boleh dalam 1 tahun periode, boleh juga dalam 1 semester, boleh 1 quarter, boleh juga 1 bulan. Pilihan ada di Bapak Ibu ya. Kita bisa membandingkan apa yang terjadi di bisnis kita ya. Apa yang terjadi di bisnis kita dari bulan ke bulan untuk bisa mendapatkan seberapa besar nilai ROS yang kemudian kita amati trennya dari waktu ke waktu. Apakah meningkat ataukah menurun? Omset naik, ROS belum tentu naik. Omset turun, ROS belum tentu juga turun. Yang bahaya adalah ketika omset turun, ROS-nya juga ikutan turun. Ini akan menjadi bahaya karena berarti terjadi penurunan biaya, terjadi penurunan pendapatan, namun tidak diimbangi dengan penurunan biaya secara proporsional. Sehingga akhirnya nilai keuntungannya menjadi semakin tergerus. Nah, yang kita harapkan adalah omset naik, nilai ROS-nya juga naik. Jadi omset naik, nilai ROS-nya juga naik. Karena nanti kita akan mengetahui ada cost yang bersifat tetap, ada cost yang bersifat variabel, ada yang semi tetap, ada yang semi variabel. Nah, memanfaatkan cost yang semi tetap dan semi variabel inilah yang akan mampu menciptakan peningkatan ROS. Di mana meningkatnya sales tidak langsung diikuti dengan meningkatnya cost secara proporsional karena cost yang muncul menjadi lebih efisien dibandingkan ketika nilai salesnya tidak sebegitu besar. Demikian ya. Sekarang kita lanjut kembali. Kita mengenal cost dalam operation. Ada yang namanya manufacturing cost. Ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada overhead, ya, biaya listrik pabrik, biaya airnya pabrik, biaya penjaga pabrik, itu semua adalah masuk kategori biaya produksi. Ada juga yang masuk kategori biaya non-produksi, yaitu biaya penjualan, biaya pemasaran, yang tidak langsung direct ke aktivitas penjualan, ya, itu masuk kategori biaya non produksi. Ada juga biaya administrasi, biaya riset, biaya development, biaya learning, ya, workshop dan lain sebagainya, itu masuk kategori biaya non produksi. Sekarang Bapak Ibu boleh mencatat apa saja biaya produksi paling dominan,
dan biaya non-produksi paling dominan di bisnis Bapak Ibu masing-masing. Sampai di sini Mbak Ira, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, Bapak Ibu, sebentar. Saya lihat dulu ya, Pak. Oh, ini dari Pak Dr. Saiful, Pak. Berapa persen omset dianggap lebih dari beban? Sudah tadi. Yang standar aman itu sama berarti ya? Tadi itu udah. Ya. Monggo silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Pak Jarot mungkin saya lihat dari tadi serius sekali nih Pak Jarot nih. Semangat selalu nih Pak Jarot. Padahal udah ikut kelasnya Ko Salim ya. Untuk bedakan itu Coach, untuk bedakan tadi antara sales dengan cost kan itu dibandingkan itu. Jadi nah mungkin bagi saya butuh definisi atau penjabaran khusus tentang sales atau itu cost itu. Ya, jadi sales itu adalah aktivitas kita berinteraksi dengan customer ya untuk mendapatkan uangnya customer. Ya. Jadi sales itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama langsung dibayar oleh customer. Yang kedua masih dibayar dengan janji oleh customer, artinya dibayar dengan tempo. Yang langsung dibayar dibagi dua, ada yang dibayar di awal sementara barangnya belum kita deliver, ada yang dibayar bersamaan ketika barangnya kita deliver. Jadi dibayar di awal contohnya adalah bayar DP ya, atau bayar sesuatu yang barangnya masih nanti atau jasanya masih nanti. Ini namanya bayar di depan. Nah, ada juga yang bayarnya pada saat barang atau jasa diserah terimakan, berarti tunai. Pak Jarot membeli kerupuk, uangnya dibayarkan, kerupuknya diterima. Itu namanya penjualan tunai. Namun ada juga yang aktivitas transaksinya dibayar dengan janji. Yaitu Pak Jarot beli kerupuk, bayarnya besok. Berarti kan dibayar dengan janji. Dan ini semuanya ketika terjadi aktivitas sales, maka pendapatan akan dikredit. Karena pendapatan akan dikredit, otomatis akan ada yang didebit. Bisa mendebit kas, bisa juga mendebit piutang. Jadi ada aktivitas mendapatkan sesuatu, ada aktivitas yang sifatnya membukukan sesuatunya itu diklaim sebagai apa. Mendapatkan 100.000 beli kerupuk, bayar pakai tunai, berarti 100.000-nya masuk ke kas, atau bayar pakai janji, berarti 100.000-nya masuk ke piutang. Seperti itu Pak Jarot. Itu baru dari sisi pendapatannya. Padahal aktivitas pendapatan selalu diikuti, dibarengi, atau terjadi cost, di mana costnya bisa berupa pengurangan aktiva, bisa juga berupa pengakuan atas biaya pada saat pencatatan itu. Jadi ketika Pak Jarot beli kerupuk, ya, bagi saya penjual kerupuk itu adalah omset atau hasil penjualan. Sementara karena saya jualan kerupuk, maka kerupuknya berkurang. Nah, berkurangnya kerupuk inilah yang diklaim sebagai pengorbanan. Diakui sebagai pengorbanan. Hilang. Kerupuk saya hilang. Kenapa? Karena saya menjual kepada Pak Jarot. Seperti itu Pak Jarot. Oke. Ya, siap. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi. Perhatikan pada poin nomor 4. Ya. Pada poin nomor 4, kita melihat bahwa cost ketika kita kelola, kita efisiensikan, kita efektifkan, itu harus memperhatikan pihak-pihak yang terkait
Siapa saja pihak yang terkait tersebut? Yang pertama adalah para shareholder atau pemilik usaha. Kalau kita terlalu besar cost yang dikeluarkan atau dikorbankan, maka tentu akan berpotensi mengurangi keuntungan. Dan tentu saja kalau keuntungannya terbatas, maka yang akan teriak adalah para shareholder kita. Apalagi kalau sampai rugi, shareholder pasti akan lebih teriak-teriak lagi. Jangankan bisnis sendiri ya, investor pun akan ikutan teriak kalau bisnisnya rugi atau untungnya hanya sedikit. Oleh karena itu, maka kebijakan di dalam memperhatikan biaya, di dalam mengelola biaya, di dalam mengendalikan biaya, itu harus memperhatikan apakah akan diterima oleh para shareholder. Gitu ya. Jadi ini penting. Ya kalau shareholdernya diri kita sendiri, suka nggak suka harus terima. Kalau shareholdernya orang lain, maka kita harus memperhatikan. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan customer. Ketika kita melakukan efisiensi dengan cara menurunkan kualitas bahan baku, tentu hal ini akan menyebabkan dampak pada customer. Customer akan berpotensi dirugikan atau tidak nyaman dengan produk atau jasa yang kita berikan. Hal ini tentu menyebabkan kita harus pandai-pandai di dalam melakukan efisiensi. Ya. Kita harus melakukan efisiensi, kita harus mengefektifkan biaya, namun jangan sampai customer-nya justru dirugikan atau tidak puas dengan proses yang kita lakukan. Ya, terima kasih Ibu Magfiroh ya. Anaknya sudah minta didampingin. Ya, sama-sama. Nah, ketika kita melakukan efisiensi secara membabi buta, contoh misalnya bahan baku yang kita gunakan kita turunkan kualitasnya, kita kurangi jumlahnya, kita ganti dengan produk yang lebih murah harganya, maka hal itu akan menyebabkan customer menjadi tidak puas. Es teh yang kita jual biasanya gulanya 2 sendok, lalu demi efisiensi kita ganti menjadi 1 sendok. Tentu customer akan tanya, ini es teh apa-apaan nih? Seperti itu. Teh yang digunakan biasanya 1 gelas 1 celup ya, pakai misalnya teh celup. Demi efisiensi 1 celup dipakai 10 gelas. Tentu ini akan menyebabkan kualitas dari produk akan menjadi turun dan customer bisa kecewa. Sehingga kita melakukan efisiensi harus memperhatikan customer. Yang ketiga, ketika kita melakukan efisiensi itu harus melakukan atau memperhatikan pihak karyawan. Efisiensi kita ketatkan ya agar supaya bisnis menjadi menarik, tapi karyawannya tidak terima, karyawannya merasa ditekan, karyawannya merasa diperas tenaganya tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding, tanpa mendapatkan gaji yang sebanding, tanpa mendapatkan fasilitas yang sebanding. AC di perusahaan nggak boleh dinyalakan, hanya boleh pakai kipas angin yang bunyinya juga sangat mengganggu, seperti itu ya. Ini berpotensi menyebabkan customer menurun tingkat produktivitasnya, bahkan bisa jadi customer karyawan ya maksud saya, karyawan nggak kerasan dan akhirnya akan resign, yang menyebabkan perusahaan terpaksa harus mencari orang baru untuk menggantikan peran atau fungsi dari karyawan yang resign tersebut.
Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, sehingga efisiensi penting, tapi pentingkan juga sudut pandang karyawan kita. Yang berikutnya lagi adalah masyarakat. Coach, mohon izin, ada yang bertanya apakah gaji karyawan itu bisa dibuat jadi variable cost? Oh, bisa. Karena bisa dibangun dalam bentuk poin, dalam bentuk satuan jam seperti itu ya. Kan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru mendefinisikan satuan waktu itu bebas. Kita menghitung gaji pegawai berdasarkan detik bisa, menghitung gaji pegawai berdasarkan menit bisa, berdasarkan jam juga bisa. Itu yang diprotes sama teman-teman buruh ya, yang bagi pengusaha sih seneng-seneng aja, tapi kalau buruhnya nggak suka, ya akhirnya akan menyebabkan perusahaan tidak berumur panjang. Hari ini kita bahagia, shareholder bahagia, tapi besoknya para pegawai resign, dan untuk menghadirkan pegawai yang baru butuh effort, butuh melatih ulang, butuh melakukan pengkondisian, butuh sosialisasi dan lain sebagainya. Ini tentu nggak gampang. Walaupun perusahaan juga tidak boleh tergantung 100% dengan pegawainya. Karena dengan tergantung sama pegawai menyebabkan kita tidak mampu fleksibel menghadapi berbagai macam tantangan. Karena ketika pegawainya mutung ya, mutung bahasa Indonesianya apa Mbak Ira? Marah. Ngambek, marah gitu, resign, ya, tiba-tiba nggak datang ke perusahaan, maka perusahaan kalau nggak punya sistem yang mampu untuk mengendalikan aktivitas bisnis, maka perusahaan bisa tutup. Perusahaan punya kasir satu yang mampu mengelola sistem penjualan. Kasirnya ngambek, nggak mau jualan lagi. Maka untuk bisa menghadirkan kasir yang sesuai dengan kebutuhan, kita butuh waktu. Bisa-bisa jualannya pakai cara manual karena pegawai yang ada tidak mampu mengoperasikan sistem point of sales yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka otomatis perusahaan akhirnya bisa terganggu. Begitu ada tumpukan antrian customer, karena melakukannya secara manual, nilainya berapa, harga jualnya berapa, para petugas floor yang selama ini dimanjakan, tidak pernah memikirkan cara untuk menjadi kasir, akan kelabakan. Hal tersebut harus diperhatikan, sehingga efisiensi perlu, tapi tidak boleh menyebabkan customer, karyawan kita tidak terima. Gitu ya. Usaha jasa gawat dong, kalau pada resign mendadak ada bahan aktivitas. Makanya harus ada kekuatan sistem yang mampu untuk melakukan kendali, walaupun itu perusahaan jasa tetap bisa dimitigasi resikonya. Nanti bicara tentang ini bisa di lain kesempatan. Lanjut lagi, selain masyarakat siapa lagi? Ya. Tadi masyarakat belum dibahas ya. Masyarakat. Ya. Masyarakat ini kita bicara bahwa efisiensi yang kita lakukan itu jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Gara-gara efisiensi, maka akhirnya kita mengoperasikan mesin hampir 24 jam. Sehingga masyarakat terganggu tidurnya karena mesin kita. Gara-gara efisiensi, kita menggunakan mesin di tempat terbuka, akhirnya suaranya, getarannya mengganggu. Gara-gara efisiensi, kita melakukan aktivitas yang di gedung yang tidak kita bangun kedap suaranya ya, sehingga ada menyebabkan kebisingan, menyebabkan air yang dibuang oleh perusahaan mencemari lingkungan, menyebabkan para pegawai yang berserakan ketika ada aktivitas istirahat dan lain sebagainya yang merugikan karyawan, merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Ada jalan yang rusak karena kita tidak memperhatikan sistem pengamanan di dalam memaksimalkan kendaraan kita. Jadi
efisiensi yang dibangun jangan sampai mengorbankan masyarakat. Maka kita harus perhatikan pada masyarakat juga. Yang berikutnya lagi adalah pemerintah. Efisiensi yang kita lakukan, rencana alokasi biaya yang kita lakukan harus memperhatikan berbagai aturan pemerintah. Ada pajak yang harus dibayar, ada regulasi yang harus diurus, ada izin-izin yang harus dihadirkan. Jangan sampai demi efisien kita mengabaikan itu semua. Hanya bisnis yang nggak mau bayar pajak yang tidak akan mau besar. Bisnis kalau mau besar, pasti dia akan berpikir berapa pajak dan bagaimana aturan pajak. Sehingga ketika besar sudah siap. Tapi kalau menghindari pajak terus-menerus, maka pilihannya hanya akan dua. Yang pertama, bisnis itu tidak akan pernah besar. Yang kedua, bisnis itu harus bermaksiat dengan para petugas pajak. Jadi kalau misalnya kita membangun bisnis dan tidak memperhatikan urusan pajak, maka akan terjadi dua kategori tadi. Yang pertama, bisnisnya akan tidak pernah besar. Yang kedua, bisnisnya akan bermain-main dengan petugas pajak. Bisa dikejar-kejar petugas pajak, bisa juga duduk bareng dengan petugas pajak. Dan ini berbahaya untuk bisnis kita jangka panjang. Yang berikutnya lagi adalah kompetitor. Efisiensi yang kita bangun ini berpotensi menyebabkan kompetitor bisa terganggu. Ya. Dan ini penting karena hal tersebut menyebabkan kompetitor bisa melakukan tindakan yang tindakan itu justru menyulitkan kita. Dan ini banyak contohnya, khususnya ketika kita melakukan aktivitas yang merusak pasar dengan efisiensi yang kita lakukan. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan juga. Atau misalnya kita ada kesepakatan dengan para kompetitor untuk menghadirkan kualitas bahan dengan kondisi tertentu. Lalu kemudian kita melakukan efisiensi dengan melakukan kecurangan, menghadirkan bahan yang tidak sesuai dengan standar yang disepakati, sehingga nilai beban kos kita menjadi lebih ringan, dan ini menjadikan para kompetitor malah terganggu atau justru malah melakukan tindakan yang membahayakan kita. Nah, dari keenam pihak yang sudah kita bahas ini, maka harus kita definisikan di masing-masing kotak yang ada di bawah ini ya. Jadi shareholder nerimanya seperti apa sih? Customer nerimanya seperti apa sih? Karyawan nerimanya seperti apa dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri setelah aktivitas ini. Yang berikutnya lagi adalah membangun budaya efisien di perusahaan. Efisien itu tidak bisa hanya digaungkan dengan slogan, hanya diteriakkan oleh para manajer ya, namun harus dibiasakan. Hari ini kita melihat ada kondisi tim kita yang tidak efisien, maka tentu kita harus melakukan upaya agar dia dipaksa untuk efisien. Dipaksa secara terus-menerus akan menyebabkan dia menjadi biasa. Dipaksa jadi biasa. Setelah biasa, lalu kemudian kita arahkan untuk menjadi budaya. Yang tadinya menjadi biasa, sekarang jadi budaya. Kalau sudah ngomongin budaya itu kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya menjadi keseharian. Setelah mampu menjadi budaya, maka dapat didefinisikan sebagai norm, sebagai nilai-nilai yang menyebabkan orang akan malu kalau misalnya tidak melakukan efisiensi. Orang akan merasa terhina ketika tidak efisien. Sehingga hal ini mampu menyebabkan
dia semakin lama semakin menjadikan nilai efisiensi menjadi sebuah kebutuhan. Dia tidak hanya sekedar malu, tapi juga merasa gelisah ketika tidak efisien. Dan ini dapat kita hadirkan secara bertahap di dalam perusahaan kita. Maka perusahaan dapat membangun berbagai macam strategi, gimmick, dan lain sebagainya agar supaya bisa menghadirkan efisiensi. Bisa dengan mencantumkan sebuah tulisan raksasa di perusahaannya misalnya, yang bertuliskan hanya setan yang melakukan perilaku boros. Seperti itu ya. Karena kalau di Quran disebutkan, innal mubadzirina kana ikhwanan sayatin. Sesungguhnya kegiatan yang boros, perbuatan yang boros, itu adalah perilaku para saudara setan. Dan ini bisa dijadikan sebagai slogan. Kalau mau jadi satu kartu keluarga sama setan, silahkan boros. Seperti itu. Karena di dalam tuntunan kita nggak boleh boros, nggak boleh berfoya-foya. Walaupun itu adalah harta kita sendiri. Ini di timeline Facebook ya, Kang Dewa lagi kampanye untuk menghargai sebuah rezeki ya. Hanya membeli yang dibutuhkan, hanya membeli yang digunakan. Ini tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk efisien, walaupun produsen nggak suka. Kalau customernya semuanya hanya beli yang dibutuhkan, bisa-bisa customernya jualan susah. Ya, tapi ya itulah keseimbangan. Ada customer, ada produsen, ya, dan itu akan menyebabkan dunia menjadi lebih dinamis. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita melakukan efisiensi secara lebih spesifik, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau perusahaan yang ada proses manufaktur di dalam proses bisnis perusahaannya. Di sini kita bisa melihat ada 8 hal yang berpotensi menjadi sumber pemborosan. Yang pertama adalah defect. Produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan akan menyebabkan proses pembuatan ulang. Karena ditolak, nggak cocok sama kualitas yang sudah ditentukan. Ini akan menyebabkan pemborosan karena pengulangan aktivitas menimbulkan biaya namun tidak menimbulkan nilai tambah pada bisnis yang kita jalankan. Tentu akan menyebabkan kerugian. Barang yang tertolak, yang gagal diproduksi, yang basi, yang rusak, yang tidak sesuai dengan standar, maka akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu perhatikan sebabnya. Ada salah proses, ada salah pembuatan, ada salah penentuan bahan baku. Bahan bakunya keliru, dibeli. Akhirnya salah, ngulangi lagi, masak lagi, dan seterusnya. Ini udah ngabisin bahan bakar, ngabisin bahan baku, ngabiskan energi, ngabiskan waktu, customernya komplain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, solusinya adalah perbaiki standar operating prosedurnya. Proses yang tidak dilakukan dengan terburu-buru dapat mengurangi terjadinya defect. Atau tim yang kita percaya untuk menjalankan aktivitas bisnis harus ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya. Sehingga mereka semakin cekatan, semakin ahli, dan menyebabkan tingkat defect menjadi semakin dapat ditekan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah overproduction. Overproduction ini maksudnya adalah proses produksi yang melebihi dari permintaan. Atau kita memproduksi melebihi dari kemampuan serapan pasar.
Market hanya membutuhkan 1000, kita bikin 1200. Tentu yang 200 tidak akan terserap dalam waktu cepat. Dan ketika dia tidak terserap, otomatis akan menyebabkan pemborosan. Yang pertama, produk yang lebih, produksi yang berlebihan, akan menyebabkan produk yang berlebihan tadi tidak terjual. Dia bisa rusak, bisa menurun kualitasnya, basi, hilang, dan lain sebagainya. Ini menjadi boros. Dan oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa dengan memanfaatkan solusi pre-order untuk mengetahui berapa sih seharusnya kita memproduksi sebuah barang. Atau bisa juga dengan mengukur daya serap pembeli sehingga tidak ada barang yang terproduksi secara sia-sia. Seperti itu ya. Ya, itu nanti Dokter Saiful kita jawab ya. Efisiensi kok malah terkait dengan kompetitor. Nah, jadi intinya gini, ya kembali ke tadi ya. Jadi gini, dalam bisnis ini tentu kita akan bicara banyak hal. Ada kalanya itu berarti tidak selalu pasti. Ada kalanya di dalam bisnis kita bersaing dengan kualitas tertentu. Nah, ketika kualitas tertentu tadi menjadi standar bersama, maka ketika kita melakukan efisiensi yang menyebabkan nilai kita menjadi lebih baik, ya, maka kompetitor bisa meradang seperti itu. Nanti contoh kasusnya bisa kita bahas kalau ada waktu. Mr. Easy ini apa ya, Mbak Ira? Ya, Mr. Easy ini apa? apanya tuh maksudnya? Nah, itu yang sharing tentang downtime. Oh iya, Mr. Easy, iya salah satu orang arena juga yang kemarin isi kelas di WA Group. Oh gitu. Ya. Persiapan sebelum kelas ini kita ada sedikit sharing-sharing juga tentang cost juga. Oke, ya. Justru ikuti Coach Salim katanya. Iya. Ya, udah ya. Tadi terkait masalah overproduction. Sekarang kita bicara tentang waiting. Waiting itu aktivitas yang menyebabkan pemborosan. Karena ada mesin yang nganggur, nunggu diproses. Ada orang yang nganggur, nunggu mesinnya selesai. Ada orang yang nganggur karena barangnya belum datang. Ada orang yang nganggur karena approval-nya belum keluar. Ada pegawai yang nganggur karena proses antrian. Ada mesin yang nganggur karena barangnya lagi dikirim dan lain sebagainya. Waiting ini tentu boros. Dan ini bisa disebabkan karena adanya komunikasi yang tidak lancar. Bisa juga disebabkan karena tidak ada mekanisme alur yang terukur. Bisa juga disebabkan karena tim yang tidak tepat waktu. Bisa karena disebabkan mesin yang tidak sesuai proses kebutuhannya. Mesin yang udah mulai bermasalah, mesinnya rusak sehingga harus berkali-kali dibenahi, kecepatan produksinya menurun dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan. Solusinya, maka manfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan cara memastikan semua secara terjadwal. Mematuhi ketentuan sesuai dengan jadwal. Memperhatikan timeline proses bisnis untuk mengetahui kapan barangnya datang, kapan waktu produksi, packing, pengiriman, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah non-utilized talent. Pemborosan ini antara lain disebabkan karena menempatkan orang yang tidak terlibat langsung pada proses yang menyebabkan aktivitasnya bertambah. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, ya. Ada orang yang cuman berdiri doang, tapi dibayar. Ini akan menyebabkan pemborosan.
Atau bisa juga ada orang yang memiliki kemampuan tapi tidak kita perhatikan, sehingga kemampuan tersebut tidak tergunakan oleh kita. Oleh karena itu, solusinya lakukan uji kemampuan secara mendalam pada proses perekrutan karyawan, lakukan scoring kemampuan karyawan secara berkala. Dia kemampuannya apa, bisanya apa, sehingga bisa dibandingkan dengan divisi atau jabatan yang kita dapat berikan kepada yang bersangkutan. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan transportasi. Ya, terkait dengan transportasi. Transportasi ini kita bisa melihat ada keborosan ketika ada pemindahan, ada pengangkutan yang tidak diperlukan, ya, kendaraan yang dipakai berlebihan, muatan yang dilakukan tidak memenuhi kapasitas muatan, ya, karena keterlambatan produksi dan sebagainya, yang menyebabkan aktivitas kendaraan yang dibutuhkan menjadi lebih boros. Ada boros bensin, ada boros biaya transport, dan lain sebagainya. Dan ini solusinya adalah kita harus mengatur agar kegiatan transportasi terkontrol dengan cara menghadirkan bukti transaksi, ada screenshot, ya, ada nota beli, dan lain sebagainya. Catatan lengkap sangat membantu proses efisiensi transportasi. Yang berikutnya lagi adalah terkait inventory. Pemborosan ini terkait tata kelola persediaan. Stok persediaan yang berlebihan itu akan menyebabkan pemborosan karena material yang tidak diproses akan membutuhkan perawatan, tempat penyimpanan, penjagaan, pengamanan, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang berpotensi menghadirkan keborosan. Kalau siklusnya lebih cepat, lebih lancar, maka barang yang datang dapat langsung diproses. Barang yang datang dapat langsung dijual, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengendap di gudang. Semakin lama mengendap, semakin butuh tempat dan semakin menyebabkan gudang tidak mampu dioptimalkan semaksimal mungkin. Maka kita dapat melakukan berbagai solusi seperti lakukan pre-order sehingga tidak perlu melakukan penyimpanan barang terlalu lama, atau pastikan pengiriman dapat dilakukan secara harian sehingga tidak ada barang yang harus disimpan. Yang berikutnya lagi adalah tentang motion atau perpindahan. Pemborosan ini terkait waktu dan energi yang digunakan karena pergerakan para pegawai, pergerakan dari alat bantu di dalam gudang, di dalam kantor, dan lain sebagainya. Orang berputar-putar nggak jelas, mondar-mandir, lalu lalang, tabrakan, dan lain sebagainya, ya, di kantor, gara-gara tidak jelas aturannya. Ini juga berpotensi menyebabkan pemborosan. Kenapa? Karena orang lalu lalang gampang capek, produktivitasnya rendah, waktunya habis terbuang, sementara hasilnya tidak signifikan. Sehingga harus diperhatikan bagaimana agar motion dapat diefisiensikan. Yang terakhir adalah extra processing. Nah, extra processing ini tentu juga merupakan pemborosan. Ketika ada aktivitas proses yang tidak dibutuhkan dalam sebuah proses bisnis. Sehingga hal tersebut kalau dibiarkan maka akan menyebabkan keborosan. Seperti proses approval yang berlebihan, proses pekerjaan yang berlebihan, proses lembur yang berlebihan, dan lain sebagainya. Jadi proses ini semua dapat dikontrol, dikendalikan agar mampu menghadirkan efisiensi. Jika ditanyakan, apakah ini hanya selesai dengan SOP saja?
Jawabannya tentu bukan hanya sekedar membuat SOP. Kontrol yang ketat, ya, supervisi yang kuat, lalu edukasi kepada para pelaksana agar mereka tidak terjebak pada kegiatan yang menyebabkan munculnya pemborosan demi pemborosan. Ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi hal tersebut dapat Bapak Ibu lakukan untuk bisa menghadirkan ini kepada efisiensi di dalam bisnisnya. Nah, di sini dapat kita perhatikan untuk defect pemborosan yang sering terjadi di bisnisnya apa aja. Overproduction seperti apa, waiting seperti apa, non-utilized talent seperti apa, transportation seperti apa, inventory seperti apa, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk yang berikutnya kita bisa melihat strategi ERRC untuk melakukan efisiensi. E itu adalah eliminate, R adalah reduce, R berikutnya adalah rise, dan C adalah create. Kita dapat memperhatikan ketika berbagai aktivitas kita harus kita tekan, harus kita efisiensikan, baik di masing-masing kategori kegiatan, kategori sumber-sumber pendanaan, sumber-sumber pembiaya, sumber-sumber munculnya biaya, ya, maka kita dapat tekan dengan memanfaatkan ERRC. Jadi di sini kita bisa melihat metode eliminate, yaitu metode yang menyebabkan penghilangan, penghapusan, dan pemusnahan berbagai kegiatan, berbagai kebijakan, aturan, barang, item, dan lain sebagainya yang menyebabkan munculnya keborosan. Misal ada mekanisme untuk melakukan approval sampai 5 level. Aturan tersebut berpotensi boros sehingga bisa dihapus jika memang benar-benar dibutuhkan untuk dihapus. Maka kategori eliminate adalah metode apa saja yang harus dihapus demi menghadirkan efisiensi di kategori bisnis tertentu. Misalnya kategori gaji pegawai. Berapa kondisi sekarang, berapa yang diharapkan, lalu apa yang harus saya hapus agar hal itu bisa terwujud efisiensinya. Yang kedua adalah reduce. Reduce ini berarti bicara tentang yang tadinya ada menjadi berkurang. Berbeda dengan hapus, berbeda dengan eliminate. Eliminate itu yang tadinya ada menjadi nggak ada. Kalau reduce berarti tadinya ada menjadi berkurang. Tadinya banyak menjadi sedikit. Tadinya besar menjadi lebih kecil. Ini namanya reduce. Perhatikan, temukan metode apa saja yang bisa kita lakukan dengan cara mengurangi agar beban biaya, kategori-kategori biaya dapat ditekan. Sebagai contoh tadi, gaji pegawai pengen kita efisiensikan. Maka kira-kira apa yang harus dikurangi? Apakah orangnya, ataukah kegiatannya, atau kebijakannya, atau aturannya, atau apa? Ini harus dilakukan definisi. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah rise. Rise berarti kita tingkatkan. Yang tadinya sedikit menjadi banyak, yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya 1 menjadi 2, dan seterusnya. Maka untuk masing-masing kategori biaya yang menjadi sumber biaya, yang tadinya misalnya 500 juta menjadi pengennya 300 juta, apa yang harus kita tingkatkan? Misal meningkatkan audit, meningkatkan supervisi, meningkatkan jumlah CCTV, meningkatkan alat bantu, meningkatkan fitur-fitur software yang sudah dimiliki, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah rise.
create ya. Yang terakhir adalah create. Create ini kaitannya dengan menghadirkan sesuatu yang asalnya tidak ada, memunculkan sesuatu, memperkenalkan sesuatu. Saya pengen melakukan efisiensi pada gaji pegawai, maka apa yang harus saya hadirkan? Oh, tadinya nggak ada sistem kontrol absensi, kemudian kita hadirkan. Tadinya tidak ada izin pulang sebelum waktunya, sekarang kita hadirkan. Tadinya tidak ada satpam yang nungguin pegawai terlambat, sekarang kita hadirkan. Dan berbagai aturan, kebijakan, mekanisme, barang, mesin yang menyebabkan adanya efisiensi pada kategori biaya tertentu. Nah, sekarang kita coba combine antara yang nomor 6 tadi dengan yang nomor 7, di mana di sini kita bisa melihat kalau di masing-masing downtime ini kita pengen tekan, kita pengen kurangi, kita pengen minimalisasi, maka kotak-kotak sebelah kanan ini harus diisi dengan apa? Ini yang bisa dikerjakan atau dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat ada pertanyaan apa ini? Apakah termasuk RISE dengan cara jadi buat banyak meeting, baik briefing atau standing meeting? Kalau sifatnya tadinya meetingnya sedikit, lalu ditingkatkan meetingnya, maka itu kategori RISE. Tapi di sini harus diukur, apakah mampu mengantarkan ke tujuan yang diinginkan. Jangan sampai meetingnya ditambahin, tapi justru menyebabkan produktivitas pegawai menjadi berkurang. Loh kok berkurang? Habis waktunya buat meeting. Nah, jadi harus dimainkan ya. Ya, Pak Gunadi, selamat beristirahat ya. Silahkan nanti ketemu di lain kesempatan. Seperti itu ya. Jadi boleh meningkatkan jumlah meeting yang tadinya nggak ada meeting tiap hari, dibikin meeting tiap hari. Yang tadinya hanya standing meeting seminggu sekali, dibikin seminggu 3 kali, dan lain sebagainya. Kalau yang tadinya nggak ada standing meeting, lalu kemudian menjadi ada standing meeting, itu kolomnya di create, bukan di RISE. Tapi kalau tadinya ada standing meeting, tapi cuman sesekali, sekarang standing meeting setiap hari, itu berarti masuk kategori RISE. Seperti itu, Dr. Saiful. Yang terakhir ya, pembahasan terkait tentang audit. Ya. Jadi tentang audit. Audit ini pada prinsipnya adalah proses yang kita lakukan untuk memastikan apakah kondisi yang kita hadapi itu sudah benar-benar begitu. Sudah benar-benar apa adanya. Sudah benar-benar memang kenyataannya demikian. Nah, sebagai contoh adalah kita ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Apakah benar kondisi keuangan kita memang seperti itu? Maka kita dapat melakukan audit agar data real, kondisi real, fakta yang ada itu benar-benar sesuai dengan catatan. Membandingkan antara saldo di neraca dengan saldo di laporan di rekening perusahaan itu juga bagian dari proses audit. Walaupun dilakukan secara random ya. Jadi kita punya bisnis, rekeningnya dikelola oleh orang lain, lalu kemudian sistem pencatatan akuntansinya dikelola oleh orang lain. Nah, kita melakukan audit secara berkala dengan cara mengevaluasi itu pada hari yang tidak didefinisikan atau kita melakukan sidak ya. Dan dengan sidak itu kita dapat mengevaluasi apakah tim kita sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal atau belum. Audit juga merupakan sebuah kewajiban. Nanti dapat dilihat di Undang-Undang tentang perusahaan terbatas, ya, perseroan terbatas, khususnya pada pasal 68,
di situ audit menjadi sebuah keniscayaan, harus dilakukan. Yang berikutnya lagi adalah untuk mengetahui sebenarnya perusahaan kita ini informasinya seperti apa. Apakah ada mesin yang rusak, apakah ada genteng yang bocor, dan lain sebagainya, maka perlu ada proses audit. Nah, audit kita dapat melakukan untuk memperhatikan fasilitas kegiatan perusahaan, validitas kegiatan perusahaan. Perusahaan itu sudah melakukan kegiatan dengan benar enggak sih? Apakah sudah sesuai dengan SOP enggak sih? Apakah kegiatannya dilakukan sejumlah yang dilaporkan enggak sih? Apakah kegiatan dilakukan oleh orang yang sudah ditunjuk apa enggak sih? Ini kita jadikan sebagai salah satu mekanisme audit. Yang kedua adalah audit nilai biaya. Biaya yang didefinisikan ini rasional enggak sih? Angkanya tetap seperti itu atau berubah sih? Kalau bahan baku naik turun, apakah nilai biaya yang kita bebankan itu sudah sesuai dengan angka yang up to date enggak sih? Nah, di situ juga dapat dilakukan proses audit. Sebagai contoh, misalnya ada penurunan nilai BBM, harga BBM. Namun perusahaan melalui para petugasnya itu mencatatkan biaya BBM masih menggunakan harga yang lama. Ini kalau nggak diaudit bahaya karena harga BBM-nya turun. Kenapa kok nilai bensin yang tergunakan itu masih sama harganya dengan ketika belum turun? Nah, ini harus dilakukan proses audit. Nah, selanjutnya lagi adalah audit pada aset. Nah, audit pada aset ini juga kaitannya tentang seberapa banyak aset-aset kita yang masih tersedia, masih punya nilai manfaat, masih memiliki nilai jual, masih dapat mensupport tercapainya omset, dan lain sebagainya. Kita dapat lakukan audit. Nah, dari mekanisme tersebut, kita dapat melakukan pentahapan ya. Ada tahap-tahapnya, ada tahap perencanaan, ada tahap analisa dan observasi, ada tahap mendapatkan hasil, lalu kemudian kita susun hasil dari proses audit tersebut, yang kemudian dapat kita laporkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, sebagai contoh, pada kegiatan laba rugi, maka kita dapat mengaudit seberapa besar pendapatan operasi. Jangan-jangan ada pendapatan yang tidak terbukukan di dalam sistem pencatatan perusahaan. Terkait harga pokok penjualan atau COGS, ini juga penting. Apakah memang HPP itu proporsinya sekian? Jangan-jangan harga tempe lagi turun, proporsinya kok masih tetap. Ini jangan-jangan ada main nih pegawai bagian purchasing. Atau jangan-jangan orang yang melakukan aktivitas di dapur ya mungkin tiap hari ngantongin kantong gula ya, satu hari setengah kilo dimasukin ke kantong, pas pulang nggak ketahuan. Maka di sini kita bisa melakukan audit. Apakah udah benar nilai HPP kita sudah sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya terjadi. Kita juga dapat mengaudit pada beban operasi, beban pendapatan, dan sebagainya. Kita juga dapat mengaudit tentang kegiatan operasi dan lain sebagainya. Itu yang dapat kita bahas terkait dengan biaya, yang mudah-mudahan menambah informasi ya. Sambil nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai Mbak Ira menutup forum kita kuatnya. Kira-kira begitu Mbak Ira. Siap. Wah, seru sekali ini ya sharingnya hari ini. Lengkap. Oh ya, saya belum nyalain videonya ini. Iya, lengkap benar gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa jadi landasan kita buat nekan biaya. Oh benar, ini dokter udah standing applause nih. Iya, monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan